100 hari kerja Pak Bupati itu mengatakan bahwa ingin mensejahterakan kehidupan dari profesi petani dan nelayan. Ada kios-kios ilegal juga yang tidak berizin itu mengedarkan pupuk bersubsidi. Dan yang berikutnya itu soal kesejahteraan nelayan. Kita itu di Indramayu indeks pembangunan manusianya masih 6, something lah. Lu hanya lulus SD, tidak lulus SMP. Fasilitas kesehatan di Indramayu itu belum mumpuni saya rasa. Persoalan stunting itu Pak Bupati juga jangan sampai seperti Bupati sebelumnya Nina Agustina yang datang ke suatu tempat terus mengatakan bahwa makan ikannya, makan bayamnya, makan ini ya gitu kan. Jadi hanya sekedar seremonial belaka tapi tidak konkret untuk membimbing secara knowledge, secara pengetahuan kepada ibu-ibu yang mempunyai anak untuk bisa lebih cerdas lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di segmen Opini Rea saya akan bicara mengenai 100 hari kerja dari Pak Bupati Ki Hakim dan Wakil Bupati Bapak Saifuddin. Di 100 hari kerja Pak Bupati itu mengatakan bahwa ingin mensejahterakan kehidupan dari profesi petani dan nelayan. Karena kita tahu mayoritas pekerjaan di Indramayu itu sebagai petani maupun sebagai nelayan itu sendiri. Nah, dan saya melihat bahwa dari kedua profesi tersebut ada beberapa problem yang mesti cepat-cepat segera diselesaikan. Yang pertama soal kesejahteraan petani itu yang irigasi, kemudian pupuk dan harga gabah itu sendiri. Kebanyakan beberapa tempat itu ada yang irigasinya tidak terkendali dengan baik dan itu mesti dilakukan pemetaan ataupun di mapping kembali wilayah-wilayah mana yang irigasinya perlu diperbaiki. Kemudian pupuk subsidi. Nah, ini ada banyak sekali permainan ya daripada pupuk subsidi itu, dan Pak Bupati ya perlu mencari tahu dan kemudian juga memitigasi, karena pada masa tanam saat ini kan sudah memasuki masa tanam petani nih, dan ketersediaan pupuk subsidi itu sangat diperlukan. Nah, modusnya adalah ada pemalsuan data penerima subsidi, kemudian juga ada mentalitas dari para distributor, bukan distributor, dari kios-kiosnya yang ada kios-kios ilegal juga yang tidak berizin itu mengedarkan pupuk bersubsidi, dan di beberapa wilayah juga pupuk subsidi itu tidak sesuai dengan luas lahannya, dan itu mesti ditinjau kembali untuk persoalan kios-kios. Nah, kemudian ada juga permainan daripada mafia pupuk subsidi itu sendiri. Ada juga modus yang saya temukan di tahun 2018 kalau tidak salah, itu pupuk subsidi, isinya pupuk subsidi, bajunya atau karungnya itu diganti dengan pupuk non subsidi, sehingga harga yang dijual itu tentu harga yang non subsidi tapi pupuknya hasil daripada subsidi. Nah, ini kan pelanggaran yang menyalahgunakan pupuk subsidi itu sendiri. Persoalan pupuk itu untuk saat ini di Indramayu selesai sampai saat ini. Kemudian yang berikutnya itu soal kesejahteraan nelayan. Nelayan di kita itu ada problem juga soal BBM solar subsidinya, kemudian juga mengenai harga daripada tangkapan ikan dari para nelayan tersebut. Saya mendapatkan informasi bahwa nelayan di Karangsong itu bersandarnya tidak di pelabuhan Karangsong itu sendiri, tapi melainkan di daerah-daerah yang lain untuk mendapatkan harga yang sesuai. Nah, ini adalah problem dari Pak Bupati, bagaimana supaya nelayan besar itu mau bersandar di pelabuhan Karangsong untuk mendapatkan harga yang baik. Kemudian soal solar subsidinya yang baru aja pada tanggal 13 hari Kamis Februari 2025 Polres Indramayu
para pelaku penimbun BBM solar subsidi untuk disalahgunakan, dan itu perlu ya, karena terkait juga dengan program dari Pak Prabowo dan Pak Gibran, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk soal energinya. Oke, kemudian berikutnya kita bicara soal indeks pembangunan manusia. Betul sekali, kita itu di Indramayu indeks pembangunan manusianya masih 6, something lah. Lu hanya lulus SD, tidak lulus SMP. Nah, indeks dari pembangunan manusia itu ada 3 indikatornya, yaitu rata-rata pendidikan, kemudian kesehatan, dan ketiga itu daya beli. Kita bicara untuk pendidikan dulu. Nah, awareness daripada masyarakat kita itu masih belum tumbuh, makanya itu perlu ditumbuhkan kembali. Kemudian soal kesehatan, fasilitas kesehatan di Indramayu itu belum mumpuni saya rasa. Pak Bupati silakan cek aja ke rumah sakit yang ada di saat ini, pelayanannya itu seperti apa dan fasilitasnya itu seperti apa, bisa dicek kembali, dan itu perlu diperbaiki. Kemudian daya beli. Nah, soal daya beli ini, industri padat karya, UMKM, pedagang-pedagang kecil itu dirangsang untuk bisa lebih produktif lagi, sehingga daya beli ada, kemudian uang berputar juga ada di Kabupaten Indramayu, sehingga angka IPM itu akan naik. Dan soal kesehatan juga mungkin saya bisa kaitkan dengan soal stunting juga. Nah, persoalan stunting itu Pak Bupati juga jangan sampai seperti Bupati sebelumnya, Nina Agustina, yang datang ke suatu tempat terus mengatakan bahwa makan ikannya, makan bayamnya, makan ini ya gitu kan. Jadi hanya sekedar seremonial belaka, tapi tidak konkret untuk membimbing secara knowledge, secara pengetahuan kepada ibu-ibu yang mempunyai anak untuk bisa lebih cerdas lagi gitu. Nah, ini berkaitan juga nantinya kepada daya saing itu sendiri. Nah, oke. Ini 100 hari kerja berikutnya ini kita perlu kawal agar supaya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini sesuai dengan relnya untuk kerja 100 harinya. Dan kita harus sebagai rakyat harus menuntut kepada Bupati dan Wakil Bupati ini, kita semuanya masyarakat ingin sejahtera, buruh honorer, petani, nelayan, profesi lainnya lah, sehingga kita bisa bertumbuh dan bisa berdaya saing sendiri. Kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusi. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Saya lagi berjalan